Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rosnandi dari kelas 12 IPA 3. Saya akan mempresentasikan tentang pola-pola hereditas pada bagian hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 dan penyimpanan semu hukum Mendel. Nah, hukum Mendel merupakan sebuah hukum hereditas yang mana memaparkan tentang prinsip-prinsip penurunan sifat pada organisme. Hukum Mendel yang pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Gregor Johann Mendel. Nah, Gregor awalnya membuat sebuah percobaan pada sebuah tanaman dan dibuktikan bahwa adanya suatu penurunan warisan sifat pada organisme. Hukum Mendel dibagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 1 ini dikenal juga dengan hukum sugresi yang menyatakan pada pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam dua sel anak. Hukum ini berlaku untuk persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya, disilangkan antara mawar merah yang bersifat dominan dengan mawar putih yang bersifat resesif. Nah, persilangan monohibrid dengan kasus intermediate atau intermediate. Nah, sifat intermediate ini adalah sifat yang sama kuat. Jadi tidak ada yang didominan atau resesif. Contohnya, disilangkan antara mawar merah dengan mawar putih. Kalau hukum Mendel 2 yaitu dikenal juga sebagai hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Nah, dinyatakan bahwa bila dua individu berbeda satu dengan yang lain dalam dua pasangan sifat atau lebih, maka ini diturunkannya sifat pasangan lainnya. Hukum ini berlaku untuk persilangan dihibrid atau dua sifat beda atau lebih. Nah, contohnya disilangkan ercis berbiji bulat warna kuning atau dominan dengan ercis berbiji kisut warna hijau atau resesif. Persilangan monohibrid yang merupakan penerapan dari hukum 1 Mendel dan persilangan dihibrid yang merupakan penerapan dari hukum 2 Mendel. Persilangan monohibrid itu menghasilkan rasio fenotip yaitu 3:1 atau 1:2:1. Sedangkan persilangan dihibrid itu menghasilkan rasio fenotip yaitu 9:3:1. Tidak semua persilangan menghasilkan rasio atau perbandingan fenotip yang sesuai dengan hukum Mendel, karena menghasilkan rasio fenotip yang menyimpan dari hukum tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa gen yang saling mempengaruhi pada saat pembentukan fenotip atau keturunan. Nah, meskipun demikian, rasio fenotip ini masih mengikuti aturan hukum Mendel, sehingga hasil rasio fenotipnya tuh dapat dikatakan sebagai penyimpanan semu hukum Mendel. Nah, penyimpanan semu hukum Mendel ini terdiri dari 5, yaitu atavisme, kripotomeri, yang kemudian ketiga itu polimeri, yang keempat itu episitasi atau hipotasis, yang kelima komplementer. Kemudian penjelasan dari kelima dari penyimpanan semu hukum Mendel. Nah, itu yang pertama atavisme. Pengertian atavisme adalah interaksi antara gen yang menghasilkan plira atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya, contohnya cengkir pada ayam. Yang kedua, kriptomeri adalah peristiwa tersembunyinya gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya, contohnya persilangan bunga linaria marokano. Yang ketiga, polimeri adalah interaksi antara gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah, contohnya gandum berbiji merah yang memiliki dua gen yaitu M1 dan M2, sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu maka ekspresi warna akan semakin kuat. Yang keempat, ekspentasi.
Hipotesis adalah peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Contohnya warna kulit gandum dan warna kulit labu squash. Nah, yang kelima, komplementer adalah interaksi antar gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi sehingga muncul fenotip tertentu. Contoh persilangan bunga Lathyrus odoratus yang terdiri dari gen, dan yang contoh kedua itu ada dua gen yang berinteraksi dalam menumbuhkan pigmen. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.